Nah, puasa, saum, nama lainnya siam, nama lainnya imsak. Penanda puasa ada pada saat sholat subuh. Jadi kalau subuhnya 4.34, imsaknya pun 4.34, bukan 4.24. Kalau 4.24 itu belum imsak. Imsak itu artinya sudah puasa. Sampai kapan waktu terakhir sahur? Waktu terakhir sahur sampai adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah dikumandangkan, maka harus berhenti. Antara terbitnya fajar menurut hitungan bin falak ahlinya, antara terbitnya fajar dengan imsak biasanya 10 menit 15 menit. Ini bid'ah sesat dan enggak. Imsak artinya cepat-cepat siap-siap. Di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, "Gimana, Bro?" Kata dia, "Tenang, masjid satu lagi belum." Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya Silakan Anda cek di semua kitab fikih, ya. Mau yang mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan sama. As-siyamu was-saumu was-siyamu fil lughati al-imsak. Nama lain dari saum dan siam itu imsak. Jadi ada 3 nama. Ya. Di satu saum, 2 siam, 3 apa? Imsak. Jadi imsak itu nama lain dari puasa. Jadi kalau sudah disebutkan imsak artinya Anda puasa. Jelas ya? Baik. Pelan-pelan. Kapan waktu dimulai puasa? Kita belum bacakan ini. Kapan waktu dimulai puasa? Kita ambil dalilnya di Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, posisi paling kanan pertengahan. Lihat di ujung ayatnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan saat sahur itu, ya, dari mulai malam sampai dengan sahur Anda makan, minum senyamannya, secukupnya, silahkan. Ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai muncul benang putih, ya, yang mulai terbit, ya, mulai hadir, yang menutupi benang hitam. Maksudnya cahaya fajar, minal fajr. Jadi kalau sudah muncul fajarnya, kegelapan mulai terbuka, ya. Jadi kalau Anda ada sesuatu yang hitam kemudian disimpan yang putih, ya, Masya Allah, ini bahasa kiasan indah sekali. Ya, seakan-akan ada penanda yang gelapnya sudah mulai sirna. Maksudnya kalau fajar sudah mulai muncul, subuh sudah mulai muncul, maka kita sudah dilarang untuk makan dan minum lagi. Lihat sampai sini, sudah harus puasa. Tandanya fajar muncul biasanya ditandai dengan apa? Ya, fajar muncul kan sudah mulai muncul waktu sholat kan? Berlaku sholat ya. Ya, sholat subuh itu begitu fajarnya muncul kita menunaikan sholat subuh. Nah, waktu itu sekarang ditandai dengan apa? Azan. Baik ya. Jadi kalau Anda sudah masuk waktu subuh, masuk fajar, muadzin berkumandang, kan? Azan dikumandangkan, maka pada saat itu puasa dimulai. Ya, jelas ya? Jadi kalau sudah azan, Anda nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi, sudah mulai puasa. Ya keliru kalau misalnya adzan sudah berkumandang masih makan, masih minum ya. Dulu masih ada istilah di daerah-daerah. Kok masih makan? Tenang, adzannya belum selesai. Oh, mau sampai kapan selesai? Baitur Rahim selesai adzan, Al-Azhar masih adzan. Al-Azhar selesai, di PTM masih adzan. Ya, Anda mau cari sampai kapan? Kalau sudah adzan selesai makan, selesai minum. Ya. Dulu kami waktu kecil masih ada kata-kata, "Nah, nggak apa-apa, minum masih boleh, makannya nggak boleh." Di semua tetap nggak boleh. Ya, semua tetap nggak boleh. Nah, yang penting kita luruskan, ya, ini penting karena kami dari daerah pun ini masih ada tuh. Sekarang sudah dibuat jadwalnya. Baik. Biasanya ketika seseorang membuat jadwal puasa, ya, lalu dia menyusun jadwal, diberi nama di atasnya jadwal imsak. Oke, jadwal imsakiyah. Walaupun kadang tidak konsisten. Tadi kan imsak nama lain dari puasa kan? Nama lain dari siam, nama lain dari saum. Ditulis di atasnya jadwal imsak, di bawahnya jadwal sholat. Silakan cek ya. Jadwal imsakiyah, jadwal puasa kan? Kalau jadwal puasa itu seharusnya jadwal tarawihnya kapan, ya, jadwal sahurnya kapan, jadwal bukanya kapan, masukkan jadwal sholatnya, nggak ada masalah, ya. Tapi yang menarik begini, yang menarik adalah penulisan waktu imsak dan terkait dengan waktu subuh.
Misal, sekarang waktu subuhnya 4.35. Misal saja, sudah turun sedikit 4.34 nih. Untuk hari ini kami lihat 4.34. Baik, kalau subuhnya 4.34, imsaknya jam berapa? 4.34 atau 4.24? Baik. Kita sudah pelajari kaidahnya tadi kan? Puasa, saum, nama lainnya siam, nama lainnya imsak. Penanda puasa ada pada saat sholat subuh. Jadi kalau subuhnya 4.34, imsaknya pun 4.34. Bukan 4.24. Kalau 4.24 itu belum imsak. Imsak itu artinya sudah puasa. Harus sudah mulai nahan. Ya. Ini masih sedang makan, sedang minum, imsak, belum. Nanti saat subuh baru imsak. Kalau belum adzan belum imsak. Ya. Masalah ini bukan masalah sekarang, ini sudah dari dulu. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya ini menyebutkan bid'ah yang berkembang di masyarakat. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat, bertentangan dengan dalil, ya, bahkan dengan contoh bertentangan sama sekali. Ya. Yang 10 menit, yang 15 menit sebelum subuh itu bukan imsak. Itu disebutnya dengan tanbih namanya. Peringatan, tanbih. Ya. Jadi asalnya dulu di zaman Rasulullah SAW di awal masa puasa, kan? Kemudian masuk waktu subuh, Bilal kemudian mengumandangkan adzan, orang kan belum pada tahu tuh. Ya, tiba-tiba Bilal adzan kaget, ya, kaget. Ya. Maka kemudian diadukan peristiwanya pada Rasulullah SAW, karena di awal masih sahur, masih nikmat. Anda bayangkan tiba-tiba adzan. Jangankan masa dulu kan, masa sekarang saja kalau Anda sedang makan tiba-tiba adzan, apa yang dilakukan? Mungkin ada yang dibuang lagi, ada yang disimpan dan macam-macam ya. Maka diadukan peristiwa itu, disampaikan pada Rasulullah SAW untuk memohon solusi. Maka Nabi kemudian memerintahkan 2 orang sahabat. Satu, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ini sahabat senior, Masya Allah, rumahnya cukup jauh dari Masjid An-Nabawi, matanya nggak bisa lihat, ya. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada beliau untuk menunaikan adzan sebelum Bilal adzan, ya, untuk memberi tanda. Jadi kalau 15 menit kurang lebih sebelum Bilal adzan, beliau adzan. Untuk memberi tanda bahwa ke masyarakat ini sebentar lagi akan berakhir nih, akan datang fajar. Ya, sahur akan berakhir, akan datang fajar. Jadi kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum sudah menunaikan adzan, orang-orang tahu. Oh ini sebentar lagi akan berakhir waktunya, akan datang fajar. Poin saya yang pertama. Nah, antara Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan dengan adzannya Bilal, maka diperintahkan pada sahabat yang kedua namanya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan 50 ayat Quran. Beliau bacakan tuh. Jadi kalau sudah dibacakan selesai oleh Abdullah bin Mas'ud, Bilal kemudian adzan. Itu yang disebut dengan tanbih. Jadi kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia ini sudah menunaikan adzan, maka orang mengatakan tanbihun lis-shaimin, peringatan. Sebentar lagi akan habis nih. Cepat tunaikan sahurnya, kan? Yang masih menunaikan tarawih, ya, masih menunaikan witir, segera selesaikan karena sebentar lagi akan tuntas. Tapi kalau Bilal sudah adzan, maka orang mengatakan imsak lis-shaimin, cepat puasa. Ya, puasa sudah dimulai. Jelas ya? Jadi kalau ada orang 3:30 sudah nyampaikan imsak, kasih tahu belum ya. Baik. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Tapi nggak usah bikin speaker bayangan deh. imsak belum jadi rame nanti. Bikin aja jadwal yang benar tuh ya, tuliskan di masjid. Sampai kapan waktu terakhir sahur? Waktu terakhir sahur sampai adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah dikumandangkan, maka harus berhenti. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena itu limit batasan yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimus siyama ilal lail." Kata Allah, sekarang di malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, summa atimus siyama ilal lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam hari. Ini dalil tegas dari Al-Qur'an bahwasanya batasan kita bersahur adalah sampai terbit fajar. Sebelum terbit fajar kita boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istri. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Kata Nabi SAW, sungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, adzan pertama. Makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzan kedua, yaitu adzannya Ibnu Ummi Maktum. Oleh karenanya,
yang tersebar di masyarakat, adanya imsak, pengumuman 10 menit sebelum azan, itu bukan berarti larangan. Tapi kalau ada pengumuman imsak, berarti berhati-hati karena 10 menit lagi sudah azan. Masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh berhubungan dengan istri, masih boleh. Ya. 10 menit lumayan ya, bisa 1 piring. Bisa 2 piring. 10 menit cukup lama. Kalau ente bangun terlambat 10 menit lumayan bisa makan dan minum ya. Waktu yang efektif 10 menit. Jadi selama belum azan masih boleh makan dan minum, masih boleh berhubungan dengan istri. Tetapi kalau sudah azan harus berhenti. Harus berhenti. Taib, sebagian ulama membolehkan jika seorang dikumandangkan azan dia boleh minum. Berdasarkan hadis, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas berada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai dia minum. Ini diambil zahir hadis oleh sebagian ulama bahwasanya rukhsah keringanan dari Nabi kalau kita sedang bersahur, tiba-tiba kita dengar azan, maka kita segera akhiri dengan minum air putih. Namun jumhur ulama 4 mazhab mentakwil hadis ini. Kata mereka hadis ini zahirnya bertentangan dengan zahir ayat. Ayat mengatakan kalau sudah terbit fajar berhenti atau tidak? Berhenti, enggak boleh. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama Lajnah Daimah dan yang lainnya, bahwasanya hadis tersebut dibawakan kepada jika seorang ragu atau muadzin di azan sebelum waktunya, atau dibawakan kepada makna-makna yang lain. Mereka berusaha mentawil. Artinya 4 mazhab berusaha berpegang dengan zahir ayat. Kalau sudah azan tidak boleh makan dan minum. Dan saya lebih condong pada pendapat 4 mazhab. Ya, karena zahir ayat jelas, makanlah dan minumlah sampai terbit apa? Fajar. Berarti kalau sudah dikumandangkan azan berhenti. Kalau antum mengambil rukhsah pendapat sebagian ulama, ya cukup minum, jangan lebih daripada itu. Jangan sudah azan santai banget ya. Mami tolong keluarkan sambelnya, kerupuknya mami ya. Ya. Sambelnya kerupuk makan santai. Papi sudah azan, papi udzur santai. Enggak boleh kalau sudah azan selesai. Jangan macam-macam, jangan main-main, jangan sampai puasa Anda tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diceritakan di sebagian tempat, sebagian pondok, ada ustaz sama murid-muridnya, mereka mungkin sholat malam bareng, kemudian mereka sahur bareng. Sudah dikumandangkan azan di sekeliling masjid, akhirnya muridnya mau mengumandangkan azan, kata ustaznya, sebentar, saya lagi makan. Jangan dulu azan. Subhanallah, enggak boleh ente ngatur azan ya. Kenyang dulu baru azan. Enggak, kalau sudah waktunya azan harus apa? Harus azan, harus berhenti. Barang siapa terlambat bangun, ya sudah, dia bersabar, itu ujian baginya. Jangan dia nekat, sudah azan kemudian dia minum, sebagian ulama berkata batal. Sebagian ulama berkata itu batal ya. Sebagian ulama mengatakan rukhsah, yang penting minum saja, habis itu selesai. Lebih hati-hati kita berhenti sebelum dikumandangkan apa? Azan ya. Bagaimana kisah imsak? Imsak definisi puasa, ya, menahan diri adalah mulai dari terbitnya fajar. Akan tapi hati-hati ya sebagian para ulama, termasuk disebutkan sendiri oleh Syekh Hasan Masyad begini, karena yang namanya melihat fajar shadiq tidak semua orang bisa. Biarpun itu mudah, alami, tapi kadang tidak semua orang bisa tahu pas. Kadang terlindung pohon, kan begitu. Kadang terlindung gunung, bukit. Maka dikatakan oleh Syekh Hasan Masyad di sini, alangkah itu termasuk bab hati-hati kalau kita mengambil start sebelum benar-benar terbitnya fajar. Maka ini dibuat satu jarak kurang lebihnya antara terbitnya fajar menurut hitungan bin falak ahlinya, antara terbitnya fajar dengan imsak biasanya 10 menit 15 menit. Dan sebetulnya ini masih boleh makan, hanya kata imsak. Jangan seperti sebagian orang dua kadang-kadang gini saja dibahas sampai ini bid'ah sesat. Enggak. Imsak artinya cepat-cepat siap-siap sikat gigi. Kalau makan kerupuk rambak cepat minum biar enggak keselak. Artinya Mimi untuk memberitahu, ini kata Syekh Hasan Masyad seperti itu. Jadi karena fajar shadiq itu adalah tidak semua orang tahu, pakai setat agak awal dikit. Jadi dari agak awal ini, memang setatnya puasa adalah kalau terdengar adzan, bukan adzan, fajar. Sebab adzan kita kadang mundur, nggak dianggap adzannya itu. Jadi fajar saat itu adalah sah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi imsak, mohon ini difahami, imsak. Kemudian ini juga sesuai dengan satu riwayat dari baginda Nabi SAW. Ini dikisahkan oleh salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Zaid bin Thabit. Siapa yang tidak tahu Sayyidina Zaid bin Thabit, penyair agungnya Nabi SAW. Qala tasaharna ma Rasulillah
Tasarharna ma'an Nabi, aku pernah suatu hari berpuasa, bermakan sahur dengan Nabi. Tsumma qama ila sholati, kemudian Nabi pergi ke masjid untuk sholat. Qultu, kemudian aku bertanya, kam, ini yang bertanya kepada Sayyidina, kam kana bainal adhani was sahuri, berapa jarak antara adzan dengan sahur? Sahurnya Nabi, kemudian adzan subuh itu berapa jaraknya? Qala qadra khamsina ayah, kurang lebihnya adalah 50 ayat. Kalau Anda hitung 50 ayat adalah 10 menit 15 menit. Jadi ini jarak antara sahur dengan adzan fajar, dengan fajar shadiq, waktu sholat, masuk waktu sholat adalah kurang lebihnya semacam ini. Bukan saat ini tidak boleh makan, ini adalah untuk jaga-jaga saja. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mencari hadis Sahih Bukhari, beliau mengatakan, oleh Ibnu Hajar berkata bahwasanya, maksudnya intihaus sahuri, berhentinya sahur dilakukan Nabi adalah tadi antara berhentinya sahur Nabi sampai wabtida'is sholati, dan mulainya waktu sholat adalah khamsina ayah. Li'annal murad, sebab yang dimaksud di sini adalah takdiruz zaman alladhi taraka fihil akla. Jadi perkiraan zaman bukan harus ngitung dengan ayat, perkiraan antara Nabi meninggalkan makanan sampai fajar shadiq itu berapa sih waktunya? Dikira-kira 50 ayat. Jadi yang demikian ini sebenarnya nggak usah, jangan sampai membuat ragu-ragu orang. Yang perlu malah difahamkan umat, imsak yang hakiki adalah menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya mulai terbitnya fajar. Tapi sebelum mendekati ini namanya imsak untuk ihtiyat, untuk hati-hati. Kurang lebihnya 50 ayat agar kita siap-siap sikat gigi segala macam dan sebagainya, sehingga sudah bersih, biarpun setelah itu masih bisa minum. Artinya peringatan. Sebab kalau sudah kita lagi makan kok kemudian dengar azan, nggak boleh ditelan, batal. Ya, kita lagi makan begini, tak tahu Allahu Akbar, nggak boleh ditelan. Iya, kalau yang Anda makan agar-agar tahu kalau rambak tadi gimana kisahnya, kan pusing nanti ya. Dan sungguh ulama-ulama membuat yang demikian itu bukan main-main. Maka mohon kepada siapa dipahamkan saja. Yang jelas saat itu bukan berarti kita tidak boleh makan, sampai terdengar adzan baru tidak boleh makan. Cuman kita tidak ingin membuat orang itu pada ragu-ragu, bingung, saling menyalahkan. Yang benar-benar tidak boleh dan itu kesalahan dan itu bid'ah adalah ijtihadnya sebagian orang, dikatakan ahli jahal, orang yang nggak punya ilmu, sengaja adzan dimajukan sebelum waktunya biar orang tidak makan. Ya ini nggak bener. Misalnya adzannya jam 4.30, taknya apa? Ijtihadnya karena apa? Biar orang nggak kepleset, diajukan 10 menit. Lah ini yang haram, karena adzan sebelum waktunya nipu orang. Tak taunya gara-gara adzannya ada orang sholat subuh, nggak sah dong sholat subuhnya. Nah ini ada, memang ada katanya biasanya di sini dilakukan oleh ubat, ahli ibadah yang berlebihan, yang ilmunya kurang. Jadi megang masjid pakai ijtihad sendiri, diajukan di kita biar orang aman. Oh sholat kok diajukan, ya nggak sah lah, adzannya nggak masuk. Ini ada, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman. Jadi adanya imsak yang selama ini kita dengar adalah untuk kita tuh bersiap-siap agar masuki imsak hakiki, yaitu apa? Mana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Pas sedang makan, di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, "Gimana, Bro?" Kata dia, "Tenang, masjid satu lagi belum." Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut udah steril bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur, capek, kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sempodeh baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender. Nah, dah tu ambil pipet 2. Nawaitu saumarodin ada ifal di syahri Ramadan hazizan. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan
dimuntahkan. Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunyah muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin. Jangan kau azan dulu ya. Banyak orang menyalahgunakan kekuasaan.